Saudara-saudari terkasih, tadi pagi pada waktu saya merayakan Ekaristi untuk para imam, dalam homili singkat saya mengajak umat untuk bertepuk tangan. Saya tanya bagaimana biasanya bertepuk tangan, dan semuanya begini. Dan terus saya tanya, kenapa mesti begitu? Kan bisa begini, tepuk tangan. Tentu seperti biasa tidak bisa menjawab. Karena memang kita itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan untuk mempermudah hidup kita. Dan pikiran kita mempunyai pola, sehingga mempermudah untuk menjalani hidup. Itu bagus, tidak masalah, sehingga ada banyak hal yang bisa selesai, karena sudah ada kebiasaan. Persoalannya adalah hidup kita kemudian menjadi terpola, menjalani hal yang sama terus-menerus setiap hari. Itu persoalannya. Dan kemudian kita menjalani hidup tanpa kesadaran. Nah, di situ baru ada soal. Maka sebetulnya kita melakukan hal-hal biasa sesuai kebiasaan dengan pola tertentu, it's okay. Dengan catatan kita sadar bahwa ini kebiasaan yang saya lakukan. Nah, itu yang penting. Kemudian latihan mencoba melakukan dengan sadar sesuatu yang lain. Sikat gigi mulai dari sini, diubah begini, diubah begini. Sadar, itu yang penting. Juga ketika kita bereaksi dengan orang lain, kita merespon orang lain, kita bicara dengan orang lain, gaya kita, kebiasaan kita, pola kita. Kita selalu menggunakan pola tertentu. Tetapi kita bisa berubah kalau kita sadar. Dengan menyadari, kita bisa melatih melakukan cara yang berbeda. Disitulah kunci pertobatan kita. Kalau tidak, kita hanya akan sama saja. Melakukan hal yang sama terus-menerus, tanpa sadar. Dan karena itu kita tidak berubah. Ikut rekoleksi, balik ya sama saja. Ikut retret, balik sama saja. Ikut pembekalan, motivasi dari motivator-motivator yang hebat, pulang podo wae. Karena kita tidak mengubah kebiasaan kita. Salah satu latihan supaya kita bisa berubah adalah menyadari bahwa saya adalah spiritual being. Saya ini rohani. Saya tidak ditentukan oleh badan dan pikiran saya. Pikiran punya polanya sendiri, reaksi badaniah juga punya polanya sendiri. Latihannya adalah menyadari bahwa saya melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Dan sadar. Kemudian karena sadar bisa melakukan hal yang lain. Itu kuncinya. Maka ketika berhadapan dengan orang lain, coba sadar bahwa saya adalah roh. Apa yang akan kita lakukan? Reaksi-reaksi kita coba sadari. Dipandang dari segi rohani. Titik tolaknya saya adalah roh, makhluk rohani. Itu akan mengubah banyak hal. Reaksi kita sadari dari sudut pandang rohani. Ucapan-ucapan kita sadari dari sudut pandang rohani. Lalu itu berbeda sama sekali. Bahkan kita bisa berubah. Cara bereaksi dengan sendirinya. Kata-kata yang terungkap. Kalau kita dari sudut pandang rohani, itu menjadi berubah total. Kuncinya adalah sadar dan jangan mengidentifikasi diri dengan apapun juga. Dengan kata-kata, dengan reaksi-reaksi, kita sadari saja. Saya tidak sama dengan reaksi-reaksi saya. Saya bisa menyadarinya dan bisa mengubahnya. Dengan cara memandang dari arah belakang, menjaga jarak, detach. Lepas bebas dari reaksi dan kata-kata dan emosi-emosi ketika kita berinteraksi. Lalu kemudian reaksi kita bisa berubah, emosi kita juga bisa berubah, karena kita melihatnya dari kesadaran.
Nah, begitu caranya. Sadar bahwa kita mengikuti pola tertentu, itu kuncinya. Nah, kalau tidak sadar ya kita nggak bisa berubah. Reaksi kita sama, emosi-emosi kita sama, kata-kata kita juga kurang lebih sama, cara berpikir kita juga sama. Dan karena itu kebanyakan orang tidak berubah. Maka kita bisa mengatakan, saya sudah tahu dia pasti begini, dia pasti begitu. Itu berarti kita hidup di dalam pikiran. Kalau kita sadar bahwa itu pola dalam berpikir, pola dalam bertindak, pola dalam bereaksi, kita bisa mengubahnya karena kita sadar. Itu berarti saya dan yang saya pikirkan itu berbeda. Saya dengan pola pikir saya tidak sama. Saya dengan pola reaksi saya tidak sama. Saya bisa mengubahnya. Saya menyadarinya. Ada jarak antara saya dan reaksi saya. Saya dan cara berpikir saya. Dan kemudian kita memperoleh kebebasan. Terutama kebebasan untuk bereaksi berbeda. Kebebasan untuk mengubah pola pikir. Tidak mudah, karena kita sudah terbiasa bereaksi, berpikir dengan pola yang terus-menerus berulang. Mengubahnya membutuhkan sedikit usaha. Tetapi kalau kita sadar, kita bisa. Kuncinya sadar akan pola yang terus berulang itu. Sadar akan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Dan karena sadar, maka bisa mengambil reaksi yang berbeda, respon yang berbeda, dan bisa mengubah tindakan sehingga tidak selalu sama. Disitulah kita memperoleh kebebasan. Tapi perlu latihan kesadaran, menyadari pola pikir yang sering digunakan, menyadari tindakan-tindakan yang sering dilakukan dan mengubahnya. Daripada begini, nah coba tepuk tangannya dari begini. Karena sadar. Dan itulah yang membantu kita. Ketika kita bereaksi, mempersepsi dunia ini dari sudut pandang rohani, kita mempunyai kebebasan. Tidak dikendalikan oleh kebiasaan dan cara berpikir yang sudah terpola. Kita bisa keluar dari pola itu. Dan di situ kemudian kita memperoleh kemerdekaan sejati. Kita bisa menjadi pribadi yang kita inginkan. Karena pribadi kita terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Dan kalau kita bisa sadar mengubah pola, kita bisa sadar menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang digerakkan oleh kasih, bukan pribadi yang digerakkan oleh kebiasaan yang membuat kita merasa tidak pernah bisa berubah. Maka saudara-saudari terkasih, latihan kesadaran itu penting sekali. Terutama sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sadar bahwa kita adalah makhluk rohani yang mempunyai kebebasan tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.